batas passing grade dari UP itu berapa supaya bisa lolos itu? Ada yang satu kelas itu nggak lulus semua, pernah ada. Kemudian ada yang cuma 30%. Kebetulan di kelas saya kemarin dari 30 itu 30 siswa per kelas. Kalau memang tidak lulus selama 5 kali, ya mbok tahu diri lah gitu. Seperti itu. Wah, ibarat orang Jawa wes jeru lah gitu Iya, ya. seperti itu. Diingatkan oleh dosen pembimbing saya waktu itu, kalau sudah 5 kali ya pindah aja ke struktural. Memakai RPP yang telah kita buat dan benar-benar kita kuasai dan telah kita latih waktu peer teaching. Antara praktek pembelajaran atau PPL itu apakah itu sudah dimaksudkan yang dimaksud dengan uji kinerja atau mungkin PPL dan uji kinerja itu berbeda? Oh, berarti kalau PPL itu dari 3 set rancangan pembelajaran kita praktekkan semua. Kalau yang uji kinerja gitu kita pilih salah satu gitu ya? Iya, kita pilih salah satu. Untuk RPP-nya itu kita bisa pakai dari ketiga itu pilih salah satu atau kita harus buat sendiri ya Mas? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, di sela-sela kita mengikuti PPG dalam jabatan yang mana untuk tahun ini, untuk angkatan 1 dan 2, ini nampaknya masih daring ya teman-teman. Dikarenakan negara kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, di sini di sela-sela kesibukan kita dalam mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan, nah ini bolehlah kita sambil ngopi-ngopi di luar santai. Namun di sini teman-teman, meskipun kita ngopi atau main ke rumah teman gitu misalkan ya, nah itu kita upayakan untuk selalu membahas atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti halnya pada kesempatan ini kita pergi ngopi bareng teman-teman. Ini kita sudah bersama dengan kawan kita yang mana pada saat itu sudah pernah kita sajikan dalam video sebelumnya, yaitu salah satu kawan kita yang mana lulusan PPG pada tahun kemarin. Nah, ini teman-teman. Kebetulan di sini kita sudah memasuki masa-masa di ambang batas akhir dari rangkaian PPG dalam jabatan, yaitu setelah tahap praktik pembelajaran itu nanti saatnya untuk yaitu UKM PPG, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa UKM PPG itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama uji kinerja, kemudian yang kedua itu adalah UP atau uji pengetahuan. Yang mana kita tahu bersama bahwa untuk penentu kelulusan dari PPG dalam jabatan itu adalah dari UKM PPG. Nah, pada kesempatan ini kita akan bertanya-tanya kepada kawan kita yaitu Bapak Lukas Eko Prastio. Beliau adalah lulusan PPG dari UNS ya, atau Universitas 11 Maret Surakarta teman-teman. Nanti beliau akan berbagi pengalaman terkait dengan pengalamannya dari UKM PPG itu seperti apa, soalnya seperti apa, kemudian RPP-nya yang dipakai yang seperti apa, nilainya gimana, tips-tipsnya bagaimana, gitu ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, baiklah Pak Lukas, gimana kopinya? Mantap apa tidak ini? Mantap pokoknya. Ya, kebetulan ini kita ini sesama penikmat yaitu The Black Cafe ya teman-teman. Jadi kita itu punya semboyan yaitu Life Begin After Coffee, atau dapat diartikan yaitu hidup itu baru mulai setelah kita menceruput kopi. Setelahnya seperti itulah teman-teman. Jadi semacam password lah ya, password untuk memulai hari kita, itu kita menceruput kopi itu. Oke, Bapak Lukas Eko Prastio, kabarnya malam ini baik-baik saja ya nih ya? Ya, sehat. Ya, alhamdulillah. Untuk 13-an sudah diambil apa belum? Ya, sudah habis. Ya, alhamdulillah teman-teman. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang juga telah cair 13-annya. Bagi yang belum bersabar, insya Allah berdasarkan dari penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan, bulan Juni ini tuntas gitu ya. Cuman untuk pentransferannya itu nanti mungkin saja itu secara bertahap.
Oke, Bapak Lukas Eko Prastyo, seperti yang kita ketahui bahwa untuk PPG dalam jabatan tahun 2021 itu kan tahapan yang sudah kami alami ya. Banyak sekali teman-teman yang bertanya pada kolom komentar sebelumnya ya. Yaitu tahapan pertama itu dulu kita melakukan belajar mandiri. Kemudian setelah itu pendalaman materi itu lengkap dengan tugas dan tagihan mahasiswa yang sangat padat sekali Pak kemarin ya. Mulai dari LK itu ya, LK 11, LK 12 dan lain sebagainya, refleksi dan lain sebagainya. Kemudian setelah pendalaman materi itu kami ini mendapatkan tugas dan tagihan mahasiswa pada tahapan perancangan pembelajaran. Di perancangan pembelajaran itu yang kita gunakan untuk Perticeng membuat 3 set rancangan dokumen pembelajaran. Kemudian tahap terakhir kemarin ini kita PPL Pak nih ya. PPL durasinya kita sesuaikan dengan durasi JP, jam pelajaran yang ada pada RPP. Nah, di sini banyak sekali kita dari teman-teman peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 ini yang bertanya-tanya, tahapan setelah ini kan kabarnya ini untuk ujian akhir itu dinamakan yaitu UKM PPG. Mungkin Bapak Lukas bisa menjelaskan dari pengalamannya yang dimaksud dengan UKM PPG itu seperti apa menurut Bapak Lukas ini? Iya, para sobat calon guru, bahwa pengalaman saya tentang apa tadi? UKM PPG. UKM PPG tadi adalah uji kinerja. Yang dimaksud di sini adalah ujian kinerja kita tentu sebagai guru. Ini adalah ujian bagaimana kita mengajar. Nah, di situ perlu kita mempersiapkan RPP yang harus kita kuasai sehingga nanti dosen penilai atau guru pamong yang menilai itu bisa memberikan nilai yang terbaik. Ini tentang kinerja. Jadi pengalaman saya kemarin memang tentang RPP ini bisa saja memakai RPP yang telah kita buat dan benar-benar kita kuasai dan telah kita latih waktu Perticeng. Itu bisa. Itu menurut pengalaman saya kemarin-kemarin. Nah, karena itu tentu teman-teman sudah paham dan bisa memilih mana yang dikuasai, mana yang tidak dikuasai, mana yang misalnya materi ini memang sulit bagi saya, yang ini mudah. Saya kira teman-teman sudah paham ini sehingga teman-teman bisa lebih mempersiapkan lagi, jangan sampai tidak paham di tengah perjalanan. Ini nanti dosen akan memberi tentu pengurangan nilai, ya tentu nilainya akan berkurang seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin. Iya, terkait dengan uji kinerja, itu kan bagian dari UKM PPG ya. Uji kinerja itu berarti kita itu juga nanti disuruh untuk praktek ngajar gitu Pak ya? Iya, di situ kalau pengalaman saya dulu memang kita mengajar secara real, maksudnya benar-benar bersama anak-anak, kemudian dinilai oleh 2 dosen, kemudian kita mengajar dengan sungguh-sungguh jam pelajaran yang sesuai dengan RPP itu. Sehingga memang ya harus ada persiapan, mulai dari untuk membantu, untuk membantu persiapan ini kemarin itu saya membuat presentasi PowerPoint. Jadi PowerPoint ini benar-benar membantu karena mungkin sekolah-sekolah itu jarang sekali membuat PowerPoint untuk mengajar. Kita menggunakan PowerPoint untuk membantu kita, sebenarnya untuk membantu kita supaya kita mengajar secara runtut sebenarnya. Jadi tidak sampai lupa, sampai di mana saya ya tadi mengajarnya ya. Mungkin RPP-nya tadi harusnya waktunya bahasa Indonesia, kita ternyata karena lupa, mungkin pas IPA karena tematik itu kan dari berbagai bidang muatan pelajaran. Nah, karena itu perlu juga PowerPoint, kita buat PowerPoint agar nanti kita memberi pembelajaran itu secara runtut gitu. Jadi sudah kita siapkan dan kita kuasai baik PowerPoint-nya maupun materinya.
begitu. Iya, mungkin di luar sana itu ada yang bertanya, Pak, yaitu eh, antara praktek pembelajaran atau PPL itu apakah itu sudah dimaksudkan yang dimaksud dengan uji kinerja atau mungkin PPL dan uji kinerja itu berbeda, Pak? Iya, berbeda. Kemarin pengalaman saya bahwa PPL itu sendiri, setelah PPL itu kita mengenal dengan situasi sekolahan, kemudian anak-anaknya, kemudian setelah itu baru ada uji kinerja. Dan uji kinerja ini kita kan sudah mempersiapkan pada PPL-nya ini, karena kita sudah mengenal situasi siswa dan karakter siswanya dan sebagaimana yang tadinya belum kita kenal tentunya, seperti itu. Jadi nanti berbeda, PPL itu sendiri, sedangkan uji kinerja itu sendiri. Oh, berarti kalau PPL itu dari 3 set rancangan pembelajaran kita praktekkan semua. Kalau yang uji kinerja gitu kita pilih salah satu gitu ya. Iya, kita pilih salah satu. Untuk RPP-nya itu kita bisa pakai dari ketiga itu pilih salah satu atau kita harus buat sendiri ya, Pak? Ya, bisa. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk RPP ini kita pilih mana yang kita kuasai. Bisa yang waktu kemarin itu kita perticengkan, itu kita kembali pakai karena ini yang benar-benar kita kuasai. Kan sebelumnya juga tentu kita mengupload, sebelum ujian itu kita mengupload RPP-nya terlebih dahulu. Sehingga jelas nanti RPP-nya seperti ini. Kemudian baru setelah itu praktek uji mengajar tadi, uji kinerja. Iya, kemudian sebelum kita masuk ke pertanyaan terkait dengan UP atau uji pengetahuan, mungkin Bapak Lukas itu bisa mengasih berikan tips-tips sukses supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal pada saat uji kinerja itu, Pak. Iya, yaitu yang pertama bahwa tadi persiapan, yang jelas persiapan, kemudian persiapan ini meliputi ya persiapan RPP, PowerPoint-nya atau materi-materi yang kita perlukan dan perlu kita kuasai ini. Kemudian jangan lupa ya berdoa supaya kita ini nanti lancar. Ini sebagai motivasi utama bahwa dengan berdoa kita mempunyai semangat, mempunyai motivasi yang lebih agar nanti tidak grogi, misalnya punya semangat. Intinya kita harus punya spirit, semangat juang untuk supaya lulus ini loh ya. Iya. Yang kita ingat jadi motivasi itu setiap 4 bulan itu dapat transferan gitu ya. Iya. Iya. Lumayan. Ya lumayan untuk beli jajan teman-teman, dana sertifikasinya. Selanjutnya terkait dengan UP, konon kabarnya dari berita teman-teman yang sudah lulus pada tahun-tahun sebelumnya, kalau misalkan pelaksanaan PPG dalam jabatan dari tahap awal pembelajaran mandiri, pendalaman materi, perancangan pembelajaran, PPL, kemudian uji kinerja, itu mungkin dari LPTK, dari Bapak Ibu dosen dan juga guru pamong itu memiliki keluasan lah untuk memberikan penilaian yang mungkin bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk bisa dapat nilai yang bagus. Tapi kalau misalkan UP itu adalah dikatakan bahwa itu yang bermain adalah sistem. Kalau A ya A, kalau B ya B, hitam ya hitam, putih ya putih, salah ya salah, benar ya benar. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan UP kok sedemikian bisa dianggap sesuatu hal yang menakutkan tuh sejatinya gimana UP itu, Pak? Iya. Kalau uji pengetahuan itu syaratnya memang harus lulus uji kinerja. Nanti ada pengumuman uji kinerja, ini lulus apa tidak. Kalau lulus berarti berhak mengikuti UP, tetapi kalau tidak lulus berarti juga harus mengulang ini. Nah, tetapi mudah-mudahan teman-teman semuanya lulus tentang uji kinerja ini. Saya yakin teman-teman banyak yang lulus. Tetapi untuk UP ini, kalau seingat saya UP ini jumlah soalnya sekitar 100. Uji pengetahuan ini meliputi ya semua bidang studi, mungkin ada matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain yang mungkin berkaitan dengan pembelajaran. Ini menurut saya juga
banyak sekali jawaban-jawaban yang mirip dan apa ya, menjebak gitu ya. ya mungkin agak sulit memilihnya karena mirip. Kelihatannya mudah, tetapi jawabannya itu ya hampir sama semua. Ini teman-teman yang harus berhati-hati. Mungkin ada yang berpikiran bahwa oh ini mudah, ini pasti ini. Ya belum tentu. Mungkin di situ ada poin apa ya, jumlah poinnya berbeda tiap-tiap pilihan. Misalnya A, oh yang menjawab A ini poinnya 1, yang 2 ini oh 3, yang C 4, yang D misalnya 5 dan sebagainya. Nanti ya sistem yang berbicara situ jawabannya jumlahnya berapa. Mungkin saya kira seperti itu sepengetahuan saya. Iya, memang itu memang harus kita menguasai benar ya. Iya. Jadi harus rajin-rajin belajar, banyak membaca, baik itu modul profesional dan pedagogik serta praktik pembelajaran yang di lapangan itu pokoknya diingat terus gitu Pak ya. Kemudian terkait kalau misalkan dulu yang Bapak ikuti, itu batas passing grade dari UP itu berapa supaya bisa lolos itu? Untuk batas passing grade memang tidak kita ketahui, tetapi dalam satu kelas itu jarang sekali yang lulus 100%. Nah, ya berbeda-beda tingkat pada universitas LPTK yang ditunjuk ini berbeda-beda. Terkadang ada yang satu kelas itu nggak lulus semua, pernah ada. Kemudian ada yang cuma 30%. Kebetulan di kelas saya kemarin dari 30 itu 30 siswa per kelas itu yang lulus itu ya sekitar 23. Ya kurang lebih 23 orang, yang 7 itu tidak lulus. Belum lagi ini kelas A, misalnya saya kelas A, kemudian yang kelas B, kelas C lebih banyak lagi kemarin itu. Sehingga teman-teman sobat calon guru juga memang harus berhati-hati. Karena apa? Kalau mengulang ya tentu kita memerlukan dana lagi untuk mengulang itu. Karena apa? Teman-teman yang tidak lulus nanti untuk ikut ujian lagi harus membayar sendiri di LPTK itu. Jumlahnya kira-kira 300 per ujian. Biasanya untuk itu mendaftar lagi dengan mentransfer uang 300 baru ikut ujian lagi. Biasanya ya diberi kesempatan berapa kali gitu. Sehingga kalau 5 kali saja apa itu sudah 1.500.000. Ini kan jadi beban mental kita sendiri, karena kalau sering tidak lulus kita sendiri juga merasa waduh seperti putus asa gitu. Mungkin juga pandangan teman-teman kita yang lain itu dalam hati berkata, wah kok mentok gitu mungkin ya. Iya. Dan kemarin itu ada dosen yang menyarankan kalau memang tidak lulus selama 5 kali ya mbok tahu diri lah gitu. Seperti itu. Wah, ibarat orang Jawa wis jero lah gitu Iya, ya. seperti itu. Diingatkan oleh dosen pembimbing saya waktu itu, kalau sudah 5 kali ya pindah aja ke struktural, memang nggak cocok jadi guru seperti itu. Iya. Baiklah, itu sobat semuanya terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan ngopi malam ini. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin dibagikan, tips atau apa gitu loh Pak, sebelum teman-teman untuk angkatan 1 ini masuk ke UP ini ya. Iya. Ya tadi sudah kita bahas banyak, maksudnya ya memang semuanya itu perlu persiapan yang matang. Daripada kita mengulang lagi ini akan lebih sulit lagi. Mental kita juga mungkin juga sedikit turun. Kalau tidak lulus itu juga kita menambah biaya. Ini ya teman-teman saya kira harus memang ini dianggap ini finalnya gitu loh. Uji pengetahuan ini finalnya. Kita harus mau nggak mau harus belajar dan mempersiapkan sebaik-baiknya. Teman-teman bisa menunda kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin kurang perlu, sehingga mempersiapkan ini sebaiknya. Jangan sampai teman-teman gagal karena terkadang
kesempatan kedua itu juga kadang lebih berat, ada lagi Iya. penghalangnya gitu seperti itu. Itu dilakukan dalam hanya waktu 1 hari ya UP itu ya? Iya, cuma 1 hari. 1 hari cuma 1 jam. Iya, cuma kurang lebih kemarin itu diberi waktu 2 jam. 2 jam untuk mengerjakan 100 soal. Oke, baiklah sobat semuanya, mungkin itu saja yang dapat kita bagikan informasi ini. Semoga nanti bisa membantu teman-teman untuk lebih bersemangat lagi. Ini pada fase-fase terakhir yaitu menuju ke UKM PPG. Semoga kita semua bisa lolos sampai tujuan dan segera terbit sertifikat pendidiknya. Terima kasih Pak Lukas ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.